Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi wahdah wassalatu wassalamu ala man la nabiyya ba'dah. Amma ba'd. Yang saya hormati Direktur Rumah Sakit Muhammadiyah Sumberjo dan seluruh jajaran direksinya, bapak-bapak, ibu-ibu sekalian, segenap karyawan yang dimuliakan Allah. Alhamdulillah pada pagi hari ini kita diizinkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk memiliki kesempatan tafaqquh fiddin, mendalami agama melalui kajian ketarjian pada pagi yang cerah ini. Salawat dan salam semoga tetap terlimpahkan kepada uswah kita, kepada qudwah kita, yaitu Nabiullah Muhammad SAW, keluarganya, sahabatnya, dan seluruh orang yang mengikuti sunnahnya sampai hari kiamat. Bapak dan ibu sekalian yang dimuliakan Allah, sebagaimana topik yang disampaikan tadi, bahwasanya kita akan mengkaji tentang manhaj tarjih. Ketika kita bicara manhaj tarjih, maka cakupannya sangat luas. Tetapi kajian kali ini saya korelasikan dengan topik yang pernah kita kaji sebelumnya. Kalau topik sebelumnya kita mengkaji tentang tuntunan sholat menurut tarjih Muhammadiyah. Meskipun topik kita itu manhaj tarjih, tapi kita nanti coba lihat bagaimana aplikasi dan contoh-contoh manhaj tarjih yang ada dalam kitab shalah, yaitu kitab yang berbicara tentang tuntunan sholat yang sudah dirumuskan oleh Majelis Tarjih tahun 1929 di Solo atau Surakarta, yang terhimpun dalam HPT jilid 1. HPT itu apa? Himpunan Putusan Tarjih jilid 1 atau HPT lama. Ketika kita bicara tentang manhaj tarjih, Bapak dan Ibu sekalian yang dimuliakan Allah, ada 4 komponen. Yang pertama wawasan atau semangat atau perspektif. Ini komponen yang pertama. Yang kedua sumber ajaran. Yang ketiga pendekatan. Yang keempat metode atau prosedur teknis. Jadi komponen manhaj tarjih itu hanya 4. Yang pertama apa? Wawasan, yang isinya semangat atau perspektif. Yang kedua sumber ajaran. Yang ketiga pendekatan. Yang keempat apa? Metode atau prosedur teknis. Secara lebih detail lagi, Bapak dan Ibu sekalian dimuliakan Allah, ketika kita bicara tentang manhaj tarjih, tadi sudah disampaikan oleh Pak Ikhwan ya, di Muhammadiyah itu ada manhaj tarjih, ada produk tarjih yaitu HPT Himpunan Putusan Tarjih, dan juga fatwa tarjih yang terhimpun dalam TJA, tanya jawab agama. Oke, ini bisa nyambung atau enggak? Di Muhammadiyah ada apa? Manhaj tarjih. Ada produk tarjih. Produk tarjih itu yang paling penting 2. Yang pertama putusan, itu terhimpun dalam HPT Himpunan Putusan Tarjih, yang sekarang sudah ada jilid 1 dan jilid 3. Kemudian produk tarjih yang kedua itu namanya fatwa. Namanya apa? Fatwa. Fatwa itu dihimpun dalam buku yang namanya TJA. TJA itu apa? Tanya jawab agama, yang sudah terbit sekarang itu 8 jilid. 8 apa? Jilid. Sudah pernah lihat bentuk buku TJA Bapak dan Ibu sekalian? Belum ya, kasihan.
Oke ya. Nah, ketika kita bicara tentang manhaj tarjih, apa yang disebut dengan manhaj tarjih? Manhaj itu secara sederhananya metode berpikir. Metode apa? Berpikir. Kalau disebut manhaj tarjih, berarti metode berpikir yang digunakan oleh Muhammadiyah dalam memahami agama atau dalam berijtihad. Karena tarjih di Muhammadiyah itu mengalami perkembangan makna. Tarjih itu tidak hanya sekedar memilih mana yang kuat, tapi tarjih maknanya ijtihad itu sendiri. Maknanya apa? Ijtihad itu sendiri. Ijtihad itu apa? Usaha yang maksimal untuk menggali tuntunan atau norma dari sumbernya, yaitu Al-Quran dan Sunnah. Itu yang disebut apa? Ijtihad. Tapi ijtihad itu tidak harus ada dalil dari Quran dan Sunnah. Kalau ibadah makhdhah sudah ada pasti, Bapak dan Ibu sekalian. Gimana cara kita sholat takbirnya, ngangkat tangannya setelinga atau sebahu, itu sudah ada dalilnya. Bagaimana hukum membaca Al-Fatihah dalam sholat bagi makmum, sudah ada apa? Dalilnya. Tapi ijtihad juga mengkaji sesuatu yang belum tentu ada dalilnya. Muhammadiyah ketika ada sebuah pertanyaan, Pak atau Bu, bagaimana hukum bayi tabung? Hukumnya bagaimana, Pak atau Bu? Boleh atau enggak bayi tabung itu? Boleh atau enggak? Dalilnya mana kalau boleh? Lah ya, dalilnya mana? Bayi tabung itu sudah ada di zaman Nabi? Belum ada. Di zaman sahabat? Belum ada. Di abad pertengahan ketika itu masa perkembangan fikih, sudah dibicarakan oleh para ulama? Belum. Ini kan isu kontemporer dan harus dijawab. Harus dijawab atau enggak, Pak? Harus. Tetapi kalau kita lihat tidak ada dalil yang berbicara khusus tentang apa bayi tabung, maka yang dilakukan apa? Ijtihad. Contoh yang sederhana, Bapak dan Ibu sekalian, kalau jenengan berkendaraan lewat lampu merah atau lampu lalu lintas yang betul? Lampu lalu lintas. Tapi kenapa kan jenengan sebut lampu merah? Padahal abang hijau kuning ya, kok jenengan sebut lampu merah? Itu namanya apa? Itlaqul juz wa iradatul kul, menyebut sebagian tapi maksudnya ya semuanya. Ya. Itu hukumnya apa kalau jenengan lewat lampu merah atau lampu lalu lintas? Ketika merah berhenti, itu hukumnya apa? Wajib. Dalilnya mana, Pak? Dalilnya mana? Dalilnya mana kalau wajib? Ada enggak dalil khusus? Tidak. Itu bagian dari ijtihad. Maka muncul istilah maslahah mursalah. Maslahah mursalah itu kepentingan umum yang diadopsi secara umum oleh pemerintah untuk apa, Pak? Mengeluarkan kebijakan di antaranya ada undang-undang lalu lintas. Kalau jenengan cari dalil khusus yang nggak bakal ketemu. Itu yang disebut apa? Ijtihad. Jadi kesimpulan kita, Pak atau Bu, manhaj tarjih itu suatu sistem yang menjadi landasan bertarjih. Bertarjih itu apa? Melakukan pengkajian masalah sosial kemanusiaan dari perspektif Islam. Atau sederhananya, manhaj tarjih itu metode berpikir di dalam memahami agama yang dipahami oleh Muhammadiyah. Itu bahasa yang mudah. Apa? Manhaj tarjih itu apa? Metode berpikir dalam memahami agama yang dipahami oleh
Muhammadiyah. Apa bedanya manhaj tarjih dengan manhaj salaf tadi Pak Ikhwan ngomong? Apa bedanya Pak atau Bu? Berarti kalau manhaj salaf ya metode berpikir dalam memahami agama dalam perspektif mereka yang mengaku sebagai pengikut salaf. Kalau manhaj aswaja itu apa? Ahlussunnah wal jamaah. Dalam konteks Nusantara sudah direduksi ya pemahaman Ahlussunnah wal jamaah, karena Ahlussunnah wal jamaah harus punya amaliyah, misalnya apa? Pasca kematian tahlilan, apalagi Pak? Maulidan, terus apa lagi? Nyadranan juga Pak. Pokoknya amalan-amalan mereka lah gitu. Kalau misalnya disebut manhaj aswaja Pak, berarti metode berpikir yang dipahami oleh apa? Aswaja Ahlussunnah wal jamaah dalam memahami apa? Agama. Berarti ada beberapa banyak manhaj. Yang kita bicarakan itu berarti metode berpikir dalam memahami agama dalam konteks apa? Muhammadiyah. Itu yang disebut apa? Manhaj tarjih. Setiap kelompok itu pasti punya manhaj, karena manhaj itu metodologi berpikir gitu. Ada manhaj salaf, ada manhaj Muhammadiyah, ada manhaj tarjih, ada manhaj aswaja maupun manhaj yang lain. Oke. Sebagaimana yang kita sampaikan tadi, manhaj tarjih itu ada 4 komponen. Yang pertama perspektif, yang kedua sumber, yang ketiga pendekatan, yang keempat prosedur teknis. Perspektif itu ada 5. Ini minimal jenengan dengar dulu saja. Yang pertama apa? Tajdid. Tajdid itu apa? Pembaruan. Yang kedua toleransi, yaitu tasamuh. Yang ketiga keterbukaan, infitah atau the openness. Yang keempat tidak berafiliasi terhadap mazhab tertentu. Yang kelima paham agama. Ini yang kita akan coba bedah khusus pada hari ini, dan kita apa? Kontekstualisasikan dengan Kitabus Shalah 1929. Yang kedua komponennya sumber. Sumber itu di Muhammadiyah ada sumber pokok, yaitu Al-Quran dan Sunnah. Sunnahnya disebut apa? Sunnah makbulah. Yang kedua sumber subsidiar atau ijtihad itu. Ada ijma, ada qiyas, ada istisnan, ada maslahah mursalah, ada saddu dzari'ah, ada al-uraf, dan seterusnya. Ada syar'u man qablana dan seterusnya. Pernah dengar atau enggak? Pernah ya? Minimal baru saja dengar gitu. Kemudian yang ketiga pendekatan. Pendekatan di Muhammadiyah itu ada 3. Pendekatan dalam memahami agama. Bayani, pendekatan tekstual. Kalau pendekatan bayani itu titik tolaknya dari teks ke agamaan. Secara umum digunakan dalam konteks ibadah makhdhuh. Kalau jenengan ditanya hukumnya apa Pak? Baca iftitah dalam sholat apa? Jenengan mendekatinya dari mana? Mencari dalil Quran dan Sunnah. Dan sholat itu ibadah makhdhuh. Doa iftitah bagian dari sholat. Pendekatannya disebut apa? Pendekatan bayani. Pendekatan apa? Bayani. Berarti kalau pendekatan bayani, pendekatan yang titik tolaknya dari teks-teks keagamaan, yaitu Al-Quran dan Sunnah. Yang kedua burhani. Burhani itu pendekatan ilmu pengetahuan dan rasional. Artinya pendekatan yang titik tolaknya itu diawali dari ilmu pengetahuan dan apa? Rasionalitas. Artinya Muhammadiyah tidak anti terhadap apa? Ilmu pengetahuan. Itu yang disebut pendekatan
burhani. Contoh pendekatan burhani apa Pak dalam Muhammadiyah? Muhammadiyah menggunakan hisab dalam penentuan kriteria awal bulan. Bagi Muhammadiyah yang ibadah itu puasanya, tapi cara menentukan masuknya bulan Ramadan itu masalah apa? Ijtihadiyah, boleh didekati dengan pendekatan apa? Burhani, dengan menggunakan perhitungan astronomis, tidak melihat bulan dengan kasat mata. Itu pendekatan apa namanya? Burhani. Berarti kalau burhani titik apa? Titik awalnya dari ilmu pengetahuan, termasuk nanti di dunia kedokteran itu burhani dulu, nanti terus apa? Bayani. Kemudian yang ketiga irfani. Irfani itu pendekatan yang titik tolaknya hati nurani. Hati nurani berbicara Pak atau Bu? Penting atau enggak kita mendengarkan suara hati? Penting atau enggak? Suara hati penting didengar atau enggak? Penting atau enggak Pak atau Bu? Sangat penting. Ketika ada seorang kasus yang sering kita saksikan di media, ada seorang nenek usianya sudah tua, namanya nenek ya usianya sudah tua, enggak, meskipun ada sekarang nenek muda gitu mencuri singkong di tanah milik perusahaan, diajukan ke meja hijau, divonis sama hakim. Vonisnya berapa? 2 tahun biasa. Secara KUHP betul atau enggak itu? Hakim memberikan vonis judgment sesuai dengan prosedur hukum atau enggak? Iya. Tapi hati nurani kita berbicara bagaimana? Bagaimana nenek yang sudah tua mencuri singkong untuk apa? Mengisi perut kok divonis 2 tahun. Artinya dalam pendekatan teks hukum dan juga rasional orang melakukan tindakan kriminal harus divonis. Tetapi hati nurani kita bicara apa? Itu tidak tepat, menyalahi apa? Apa kata hati nurani. Nah sekarang Pak atau Bu dalam aplikasinya ya. Kalau jenengan sholat, kalau apa jenengan sholat, ini bapak-bapak ya, aurat sholat bapak-bapak itu dari mana Pak? Dari pusar sampai lutut. Menutup aurat atau satrul aurah itu syarat sholat atau tidak? Syarat sholat, karena Allah Subhanahu Wa Taala berfirman apa? Ya bani Adam khudhu zinatakum inda kulli apa? Masjidin. Setiap masuk masjid suruh nutup aurat. Masuk masjid untuk apa? Untuk apa Pak? Tuh, ayat ini khudhu zinatakum inda kulli masjidin. Oh sekarang masjid apa buat layeh-layeh karena panas ya. Nutup aurat atau enggak? Ya nutup aurat. Tapi misalnya nggak menutup aurat kan nggak, konsekuensinya cuma dosa. Tapi kalau sholat konsekuensinya apa? Sholatnya batal. Maksudnya indah kulli masjidin itu indah kulli sholatin, ketika mau sholat itu. Berarti orang sholat, ketika kita bicara aurat sholat bagi laki-laki antara pusar dan lutut. Dalilnya itu dalil apa? Bayani Pak, karena ada hadis yang bicara secara khusus bahwasanya Rasulullah bersabda auratu rajul, auratnya laki-laki itu apa? Ma baina surah wa rubbah, antara pusar dan lutut. Berarti kalau kita bicara aurat sholat, orang sholat wajib menutup aurat. Itu pendekatannya apa? Pendekatannya apa dari 3 nih? Apa Bu? Bayani. Kok bisa jawab Bu? Itu apa? Bayani. Kenapa bayani?
Karena ada dalil yang berbicara. Menutup aurat dengan pendekatan burhani, Pak atau Bu? Burhani itu berarti apa? Rasionalitas atau ilmu pengetahuan itu. Rasionalitas atau ilmu pengetahuan. Kalau ada orang yang sholat, dia hanya menutup pusar dan lutut, baju atasnya nggak pakai itu. Ini laki-laki Bu ya. Kalau perempuan ya nggak boleh itu. Kira-kira sholatnya menurut pendekatan burhani semakin baik atau tidak, Pak? Kalau jenengan sholat baju atas nggak pakai, belecet gitu. Sholatnya semakin khusyuk, semakin baik atau enggak? Jawabannya gimana, Pak? Semakin baik atau enggak? Nah, sekarang musimnya panas ya. Semakin belecet kan semakin khusyuk, Pak ya. Itu pendekatan apa? Burhani. Tapi kalau musimnya musim dingin, sholat belecet enak, Pak. Apalagi kalau jenengan pernah di luar negeri, di Mesir, kalau musim dingin semuanya harus ditutup, Pak. Kita nyentuh lantai saja kedinginan itu. Semende di dinding itu nggak kuat gitu. Kalau musim apa? Dingin. Kalau lagi musim dingin, sholat itu lebih baik tutup baju atas atau enggak? Tutup, pakai baju atas atau enggak? Pakai, karena cuacanya lagi dingin. Itu kalau pendekatan burhani. Kalau pendekatan irfani, orang sholat hanya mengikuti bayani, Pak gitu. Hanya mengikuti bayani berarti antara pusar dan lutut. Kalau burhani itu namanya akal, itu sesuai kepentingan, Pak. Ini musim dingin atau musim panas. Tapi kalau pendekatan irfani, apa kata hati nurani? Kalau jenengan berangkat ngaji saja pakai baju yang rapi, cuma menghadap siapa? Menghadap sesama manusia. Tapi ketika sholat jenengan menghadap siapa? Zat yang sangat mulia. Terus kok cuma menutup aurat, nggak pakai baju atas. Secara pendekatan irfani baik atau enggak? Tidak. Itu namanya apa? Pendekatan irfani. Bisa dipahami atau enggak ini? Bisa ya? Oke, berikutnya prosedur teknis. Ada metode, nanti ada asumsi, ada ragam ya. Ada bayani, ta'lili, taufiki. Ini kalau prosedur teknis lebih rumit, tapi paling tidak kita dengar dulu. Oke, Bapak dan Ibu sekalian dimuliakan Allah. Ketika kita bicara tentang wawasan tarjih, ada 5. Ada tajdid, ada toleransi, ada keterbukaan, ada tidak berafiliasi kepada mazhab, ada paham agama. Kita awali dari wawasan yang pertama, yaitu wawasan paham agama. Wawasan paham agama itu maksudnya apa? Yaitu wawasan yang memberikan penjelasan bagaimana cara beragama orang Muhammadiyah. Cara beragama orang apa? Muhammadiyah. Rumusannya ditemukan di mana? Dalam HPT jilid 1, dalam kitab Masail Al-Khoms, kitab 5 masalah. Ketika Muhammadiyah menjawab ma huwa din, apa itu agama. 5 masalah ini, Pak. Ini yang disebut paradigma pemikiran keagamaan apa? Muhammadiyah. Karena semua pemikiran keagamaan Muhammadiyah itu bisa dikembalikan pada 5 masalah. Tapi yang kita bicarakan ketika Muhammadiyah menjawab ma huwa din, apa itu agama? Dalam definisi tarjih kita yang disebut agama itu ma anzalahullahu fil Quran wa ma ja'at bihi as-sunnatu as-sahihah ay maqbulah. Yang disebut agama itu apa yang diturunkan oleh Allah di dalam Al-Quran dan apa yang disebutkan dalam sunnah yang sahihah, maksudnya makbulah, yang bisa diterima, mencakup hadis sahih dan hadis
Hasan. Sehingga kalau di Muhammadiyah hadis dhaif, apalagi hadis maudhu, bisa diamalkan atau enggak Pak Tebu? Bisa atau enggak? Hadis dhaif atau maudhu, maudhu itu palsu ya, bisa diamalkan atau enggak? Tidak. Contoh. Ini mumpung kita di musim maulid ya, ada hadis yang menarik Pak Tebu. Qala sallallahu alaihi wasallam, man azzama maulidi, siapa yang memuliakan hari kelahiranku, kuntu syafi'an lahu yaumal qiyamah, kata Rasulullah, saya akan menjadi orang yang memberi syafaat baginya di hari kiamat. Berarti kalau jenengan bikin maulidan sama dengan apa Pak? Jenengan bakal dapat syafaat dari Nabi. Berarti kalau ingin dapat syafaat dari Nabi, muludan. Wa man anfaqa dirhaman fi maulidi, siapa yang menginfakkan 1 dirham di hari kelahiranku. Menginfakkan 1 dirham, kalau kita menginfakkan apa Pak? Rupiah. Jenengan ikut urun apa Pak? Takir, urun apa Bu? Urun apa? Kalau maulidan? Urun apa Bu? Jajan Bu, kok angel mencah diajak ngomong. Apa Bu? Jajan. Jenengan kemarin bikin apa? Jajan toh ya. Itu urun namanya. Wa man anfaqa apa? Dirhaman fi maulidi faka'annama anfaqa jabalan minadz-dzahabi fi sabilillah. Seakan-akan dia berinfak 1 gunung emas di jalan Allah. Gunung emas itu kira-kira nilainya berapa gram Bu? Gunung emas Bu, gunung emas. Cincinnya jenengan berapa gram dibanding gunung emas? Bergram-gram Pak, nggak bisa ngitung kita. Itu kalau pahala jenengan apa? Urun dalam maulidan. Enak atau enggak Bu? Dapat syafaat urun maulidan apa? Kayak infak 1 gunung emas. Meskipun hadis ini menyenangkan Pak, Bu, jenengan kan sukanya amalnya mudah tapi ganjarannya besar itu. Pragmatis itu gitu ya orang-orang. Amalan sederhana pahalanya besar. Kerja yang nyantai tapi apa? Gajinya besar itu. Tapi sayangnya hadisnya itu tidak ditemukan di kitab hadis manapun. Sahih Bukhari, Sahih Muslim enggak ditemukan. Sunan Abu Dawud, Tirmidzi, Ibnu Najjar, Nasai tidak ditemukan. Di kitab Muwatta Imam Malik tidak ditemukan. Di Musnad Ahmad tidak ditemukan. Hadis yang semacam ini dalam istilah ulama disebut haditsul la aslalah. Hadis yang tidak ada sumbernya. Sehingga terindikasi sebagai hadis maudhu, hadis palsu. Di Muhammadiyah tidak boleh diamalkan. Dan tidak boleh khatib Muhammadiyah, dai Muhammadiyah mengutip hadis ini. Kenapa? Karena hadisnya tidak memenuhi kriteria sunnah makbulah. Berarti ketika Muhammadiyah mendefinisikan agama, itu diawali dari sumber agama, yaitu Al-Quran dan sunnah. Kenapa demikian? Punya historitas Pak atau Bu? Karena ketika itu cara beragama di Nusantara ini menggunakan politik identitas. Kalau ada orang yang meninggal pasca kematian apa? Harus tahlilan. Bayi Ahmad Dahlan itu mengkritik tahlilan itu dari segi ekonomis itu. Karena orang yang meninggal keluarganya harus tahlilan, terkadang apa Pak atau Bu? Ngutang-ngutang kan ya? Berat atau enggak? Punya orang meninggal itu biayanya mahal ya. Harus apa? Bikin tahlilan lagi. Itu yang dikritik oleh Bayi Ahmad Dahlan. Bayi Ahmad Dahlan kritiknya secara kritik sosial. Belum bicara tentang apakah ini ada dalilnya atau
Tidak. Lah, majelis tarjih ketika melakukan kajian terhadap tahlilan, meskipun ini menjadi politik identitas, kalau enggak tahlilan kayak apa Pak Tebu? Wong mati kok di gelundung apa? Digelundung tok. Meskipun jadi politik identitas, mungkin kadang-kadang kita juga takut Pak ya, karena opini masyarakat kan semacam itu. Tapi ternyata ketika dicari dalilnya tidak ketemu. Padahal dalam pemahaman Muhammadiyah yang disebut agama itu harus ada sumbernya dari Quran dan Sunnah makbulah. Itu ciri paham agama apa? Muhammadiyah. Berarti paham agama Muhammadiyah bicara tentang apa Pak Tebu? Sumber agama itu Al-Quran dan Sunnah. Itu yang disebut apa? Wawasan paham agama. Yang kedua, Muhammadiyah itu memiliki 3 karakteristik. Muhammadiyah lahir sebagai harokah Islamiyah, Islamic movement, gerakan apa? Islam. Sejak awal itu Muhammadiyah lahir sebagai apa? Gerakan Islam. Tapi ketika kita berislam, Islam kita harus diaktualisasikan, harus di-sharingkan kepada orang lain. Sehingga Mbak Yai Ahmad Dahlan mengawali gerakan Islam ini dalam 3 bidang. Yang pertama apa? Feeding dengan mendirikan panti asuhan, peka terhadap apa? Orang miskin, anak yatim. Yang kedua schooling, bagaimana banyak Ahmad Dahlan memikirkan tentang pendidikan bagi bangsa Indonesia ini. Diawali dengan mendirikan apa? Sekolah. Sampai sekarang sekolah Muhammadiyah sampai apa Pak Tebu? Australia. Universitas juga sudah ada di mana yang baru diresmikan? Di mana? Malaysia. Itu schooling. Dan juga ini yang fokus dengan healing. Bayi Ahmad Dahlan dan teman-temannya merintis apa? PKO. Ini artinya apa? Muhammadiyah lahir sebagai harokah da'awiyah, gerakan dakwah. Dakwahnya fokus pada 3 hal tadi, apa? Feeding, schooling, dan healing gitu. Tapi yang tidak kalah penting, Bapak dan Ibu sekalian dimuliakan Allah, ini yang jarang dibicarakan di Muhammadiyah, bahwasanya Muhammadiyah di samping gerakan Islam, gerakan apa? Dakwah, tapi juga harokatut tajdid, gerakan apa? Pembaruan. Artinya dalam memahami agama ada tajdid oriented, ada orientasi apa? Pembaruan. Maksud dari pembaruan itu apa? Pembaruan dalam Muhammadiyah itu yang pertama artinya purifikasi. Purifikasi itu apa? Pemurnian. Maksudnya apa? Muhammadiyah mencoba mengembalikan kemurnian ajaran agama Islam ini sebagaimana yang dipraktekkan oleh Nabi yang bersandar pada apa? Quran dan Sunnah makbulah. Tajdid dalam arti purifikasi atau pemurnian itu dilakukan oleh Muhammadiyah dalam 2 bidang. Yang pertama akidah, yang kedua apa? Ibadah. Akidah Muhammadiyah tidak boleh mengidap penyakit yang disebut apa? TBC. Kayak TBC ini istilah apa? Penyakit dalam dunia medis. Tapi kalau Muhammadiyah ditambah S ya, TBC, ST-nya apa? Takhayul, yaitu percaya pada hayalan kesialan. Oh, angka 13 ini unlucky number. Apa? Angka sial. Kemudian apa Bu? Keceblokan cecek. Tandanya apa Bu?
sial. Nabrak kucing harus dirawat, dikafani, kalau enggak nanti nabrak betulan itu. Kupu masuk rumah, tandanya apa Bu? Ada tamu, betul ada tamu, tapi tamunya kupu. Itu namanya takhayul. Kemudian TBB-nya bid'ah, melakukan inovasi dalam beragama. Khurafat, percaya pada mitos. Bagi masyarakat yang hidup di Laut Selatan percaya apa? Nyi Roro Kidul. Bagi petani, sekarang musimnya musim wiwitan Bu. Wiwit itu apa? Upacara untuk Dewi Sri. Karena ada mitos yang dikembangkan, kalau enggak wiwitan nanti mempengaruhi hasil panen. Itu namanya khurafat, mitos yang diyakini. Kalau orang dari takhayul khurafat, lahirlah nanti apa? Syirik. Yang ia lakukan apa? Melakukan penyembahan selain Allah, bikin apa? Sesajen. Masyarakat di samping Laut Selatan sesajen untuk Nyi Roro Kidul apa? Dengan melakukan apa? Larung laut, Pak. Larung laut itu apa? Hasil bumi sama kepala kerbau itu dilarutkan ke laut gitu. Wiwit di beberapa masyarakat itu kalau pojokan sawah masih dikasih takir gitu. Iya Pak ya, isinya endok dan seterusnya itu. Nah yang semacam itu tidak boleh. Makanya orang Muhammadiyah anti dalam masalah-masalah tersebut. Kemudian tajdid dalam bidang ibadah. Ada beberapa praktik ibadah ketika di cross check itu tidak ditemukan apa? Dalilnya. Baru saja sebelum bulan Rabiul Awal kita apa? Di bulan Safar. Di Rebu yang terakhir daripada bulan Safar disebut apa Pak? Tebu? Rebu Wekasan. Rebu Wekasan itu apa? Rebu yang paling akhir dari bulan Safar. Ada mitos yang berkembang. Mitosnya apa? Bala itu turun dari langit ke dunia itu di Rebu Wekasan. Jumlah balaknya berapa? 320 balak. Nanti akan dibagikan sepanjang tahun. Kalau jenengan kena satu itu bahaya Pak Tebu. Ya mudah-mudahan jangan. Sehingga yang dilakukan apa? Harus ngalap berkah dan tolak balak. Di antara tolak balaknya dengan melakukan sholat yang disebut sholat Rebu Wekasan. 4 rakaat gitu. 4 apa? Rakaat. Kalau jenengan melakukan sholat 4 rakaat itu sebagai tolak balak, maka akan apa? Terhindar dari musibah sepanjang 1 tahun. Ini tidak dilakukan oleh Muhammadiyah. Kenapa? Karena tidak ditemukan dalilnya secara apa? Khusus itu. Sehingga pemahaman agama di konteks ini Muhammadiyah apa sih? Pemahaman agamanya apa? Tajdid atau purifikasi. Yang kedua, tajdid di Muhammadiyah itu maknanya dinamisasi. Dinamisasi itu apa? Berkembang sesuai dengan tuntutan apa? Zaman. Artinya Muhammadiyah tidak anti modernitas. Hidup sesuai dengan zaman. Ini penting Pak atau Bu. Dilakukan oleh Muhammadiyah dalam bidang muamalat apa? Dunyawiyah. Muamalat dunyawiyah itu apa? Segala perkara yang bukan menjadi tugas Nabi, yang mana Nabi bersabda apa? Antum a'lamu apa? Bi umuri apa?
dunyakum. Antum apa? A'lamu bi umuri dunyakum. Kamu yang lebih profesional bagaimana cara apa? Mengelola keduniaan ini. Artinya Muhammadiyah tidak hanya tajdidnya itu purifikatif, tapi juga apa? Dinamisasi. Artinya berkembang sesuai dengan konteks apa? Zaman. Dilakukan oleh Muhammadiyah misalnya menggunakan apa? Hisab dalam konteks penentuan awal bulan. Oke. Itu yang disebut apa? Wawasan tajdid. Yang ketiga, wawasan toleransi. Wawasan apa? Toleransi atau tasamuh atau apa? Tasamuh. Maksudnya apa? Putusan majelis tarjih tidak menganggap dirinya saja yang paling benar, sementara yang lain apa? Tidak benar. Dasar dari wawasan toleransi ini, Pak, bisa kita temukan dalam HPT kita di halaman paling belakang. Kalau jenengan punya HPT jilid 1, ini penting dibaca. Di sana ada judulnya apa? Penerangan tentang hal tarjih, yang sebenarnya sudah dipublish di SM Suara Muhammadiyah tahun 1936. Di antara yang disebutkan di sana, keputusan majelis tarjih mulai dari merundingkan sampai kepada menetapkan tidak ada perlawanan, yakni menentang atau menjatuhkan segala yang tidak dipilih oleh tarjih. Artinya ketika majelis tarjih mengeluarkan putusan, mengeluarkan fatwa, tidak mengklaim dirinya yang paling apa? Benar. Contohnya Pak atau Bu, ini penting Pak atau Bu. Kalau jenengan sholat di masjid apa ini namanya? Al-Kautsar ya, waktu subuh, imamnya kunut atau enggak Pak? Kunut atau enggak? Tidak. Jenengan sebagai warga Muhammadiyah kalau subuh kunut atau enggak? Enggak berani jawab. Tidak, takut ya. Atau di rumah kunut juga. Kunut itu jadi politik identitas ya. Ya. Intinya Muhammadiyah kalau subuh apa tidak kunut, meskipun menyalahi mazhab apa? Syafi'i, yang mana mazhab Syafi'i menganggap kunut itu sunnah muakkadah. Sunnah ketika ditinggalkan disunahkan untuk apa? Sujud sahwi gitu. Sunahkan untuk apa? Sujud sahwi. Karena kunut itu sunnatul abad, sunnah yang mendekati wajib, sehingga ketika ditinggalkan disunahkan untuk sujud sahwi. Tapi Muhammadiyah setelah mengkaji hadis-hadisnya dinyatakan hadisnya apa? Dhaif, sehingga Muhammadiyah cenderung untuk tidak kunut sebagaimana mazhab Hambali dan mazhab apa? Hanafi. Kalau jenengan pernah haji, pernah umroh di Masjidil Haram subuh, ya tidak kunut, karena mayoritas atau mazhab resmi kerajaan Saudi Arabia itu mazhabnya apa? Hambali. Okay. Tapi Pak atau Bu, kalau jenengan di Muhammadiyah sebagai warga Muhammadiyah tidak kunut, tapi suatu saat kan pasti kita bepergian pas waktu apa? Subuh. Jenengan menggok ke masjid yang bisa dijangkau atau mudah. Secara umum pasti masjid umum gitu. Yang mana umumnya kunut atau enggak? Imamnya kunut. Jenengan tahu imamnya ini bakal kunut dilihat karena ciri-cirinya sudah jelas. Ada jedornya, apa Pak? Ada tongkatnya. Kemudian apa? Soft laki-laki digeberi gitu. Samping maksudnya. Tetap jenengan ikut sholat jamaah atau sholat sendirian? Sholat jamaah. Setelah sholat jamaah, imamnya kunut. Setelah selesai sholat,
oh tadi imamnya kunut ya, saya orang Muhammadiyah yang baik, taat pada paham agama Muhammadiyah. Kira-kira jenengan mengulangi sholat subuhnya, sholat sendirian, atau sudah menyatakan sholat saya tadi sah? Kenapa Pak kok sholat tadi, sholatnya sudah sah meskipun pakai kunut? Kenapa kok nggak iadah, tidak diulangi? Kenapa? Kenapa Bu? Sholat pisan nih kesel kok apa? Ngulangi nih. Kenapa kok jenengan nggak iadah? Kenapa? Karena dalam pemahaman kita Pak atau Bu, meskipun Muhammadiyah tidak kunut, tapi bukan berarti menyatakan kalau orang yang kunut itu melakukan kebid'ahan. Terus jenengan berdalil kullu bid'atin apa? Dhalalah. Setiap kebid'ahan apa? Sesat. Wa kullu dhalalatin di mana? Finnar. Setiap kesesatan tempatnya yang di neraka. Berarti orang kunut subuh tempatnya di mana? Jangan dijawab loh. Bahaya jenengan jawab. Tempatnya di masjid, bukan orang, atau di masjid ya di sholatnya itu. Artinya Muhammadiyah tidak pernah menganggap kunut subuh itu, atau orang yang kunut subuh itu terus bid'ah masuk neraka, tidak. Nah kalau jenengan sholat di belakang imam yang kunut subuh, jenengan sholatnya tetap sah, tidak iadah, meskipun jenengan tidak iadah tadi kan malesnya. Jawabannya apa Pak Tebu? Karena males ya. Bukan bicara sah atau tidak, tapi intinya tetap apa? Sah. Di fatwa tarjih kita tidak pernah mengatakan orang yang sholat di belakang imam yang kunut sholatnya tidak sah terus wajib iadah, wajib apa? Mengulangi. Artinya ini Muhammadiyah apa? Mengakui prinsip toleransi. Bisa dipahami atau enggak? Bisa ya? Bisa atau enggak? Bisa kan? Oke. Itu yang disebut apa? Wawasan toleransi. Yang berikutnya wawasan keterbukaan. Keterbukaan, the openness atau invitah. Maksudnya apa? Putusan majelis tarjih yang sudah diputuskan itu boleh dikoreksi kembali. Apalagi setelah dikaji ternyata apa? Ada dalilnya yang dianggap kurang kuat. Artinya ada keterbukaan itu. Contohnya Pak atau Bu, ini sensitif Pak atau Bu. Muhammadiyah, meskipun tadi saya sudah bicara Muhammadiyah sekarang, Muhammadiyah tidak kunut. Dalam sejarah Muhammadiyah pernah nggak Muhammadiyah kunut? Pernah atau enggak Pak Tebu? Pernah Pak Bu? Kapan Bu? Muhammadiyah pernah kunut atau enggak? Pernah. Kan kalau jenengan mengikuti medsos itu orang di luar Muhammadiyah itu sering apa? Bicara Muhammadiyah sekarang berbeda dengan ajaran Mbah Yai Ahmad Dahlan. Muhammadiyah sudah menyimpang dari ajaran Mbah Yai Ahmad Dahlan. Ada YouTube-nya di Talun ini ada seorang apa? Ya tokoh mereka lah mengungkap kitab namanya apa? Kitab Fikih Jilid Telu. Dikatakan ini bukunya Mbah Yai Ahmad Dahlan, terus di situ ada kunutnya. Memang Muhammadiyah itu pernah kunut sejak Muhammadiyah berdiri sampai 1972. 1907 apa? 1972 baru dikaji tentang kunut subuh dan dinyatakan hadis-hadis tentang kunut subuh dhaif. Artinya Mbah Yai Ahmad Dahlan, orang yang menginisiasi berdirinya majelis tarjih, yaitu siapa? Kiai Haji Mas Mansur. Itu kunut atau enggak? Kunut subuh atau enggak? Kunut subuh atau enggak? Kunut. Nah kok kunut subuh? Ya memang pandangan ketika itu
yang dianggap kuat kunut subuh itu memang punya dalil. Tapi kan pemahaman kita kan berkembang Pak atau Bu. Ini beragama Muhammadiyah semacam itu Pak atau Bu. Sehingga orang Muhammadiyah itu nggak boleh mencukupkan keilmuan. Oh saya wis ngaji, gak usah ikut ngaji lagi. Berarti sudah apa? Menganggap qanaah itu apa? Cukup dalam ilmu itu nggak boleh, karena ilmu itu selalu berkembang. Sebagaimana Imam Syafi'i juga punya dua madhab, ada qaul qadim, ada qaul jadid. Ketika Imam Syafi'i di Irak itu disebut qaul qadim, pendapat lama. Ketika Imam Syafi'i pindah ke Mesir, lahir apa? Qaul jadid, yaitu pendapat baru. Artinya Imam Syafi'i juga punya dua pandangan yang ia apa? Mengkoreksi pandangan yang dulu. Muhammadiyah juga sama. Contohnya apa? Kunut subuh. Apakah ini tidak lenya-lenye Pak atau Bu? Ya memang kalau orang awam nggak mau mengkaji itu dianggap lenya-lenye. Padahal semua keilmuan itu mengalami apa Pak? Perkembangan. Ada tesis, antitesis, terus sintesis. Dunia kedokteran juga sama-sama kan. Ada teori yang dulu dianggap sudah paling bagus, ternyata ada apa kritiknya, kemudian lahir teori baru itu biasa gitu. Itu yang disebut apa? Wawasan keterbukaan. Kemudian yang terakhir ini yang paling penting, wawasan tidak berafiliasi kepada mazhab tertentu. Maksudnya apa? Muhammadiyah ketika memahami Al-Quran, memahami agama itu dikembalikan pada Quran dan Sunnah, karena jargon Muhammadiyah itu aruju ilal Quran wa Sunnah, back to the Quran and the Sunnah, kembali pada Quran dan Sunnah. Ini ciri khas Muhammadiyah. Artinya Muhammadiyah tidak berafiliasi kepada mazhab tertentu, tidak mengikuti mazhab apa tertentu dalam bidang ini. Perhatikan ya, fikih, akidah, dan juga apa? Tasawuf. Dalam bidang apa? Fikih, akidah, dan tasawuf. Tidak mengikuti rumusan mazhab tertentu, tapi Muhammadiyah memahaminya dengan apa? Kembali kepada Al-Quran dan Sunnah melalui proses ijtihad dengan menggunakan metode-metode ijtihad sebagaimana yang dirumuskan dalam manhaj tarjih. Rumusan ini penting Pak atau Bu, karena rumusan aswaja itu apa? Ahlus Sunnah wal Jamaah. Secara fikih mengikuti apa? Mazhab apa? Syafi'i. Secara akidah mengikuti apa? Ini susah jawab. Apa Bu? Secara akidah mengikuti apa Pak? Rumusan aswaja, mengikuti apa? Akidah siapa? Al-Imam siapa? Imam Bonjol, Imam Samudra. Imam siapa? Al-Imam Al-Asy'ari. Akidahnya mengikuti apa? Al-Imam Al-Asy'ari. Jadi fikihnya Syafi'i, akidahnya apa? Asy'ari. Terus tasawufnya mengikuti siapa? Ini lebih susah lagi jawabnya. Siapa ahli tasawuf? Siapa Bu? Siapa? Al-Qiyani. Mengikuti thariqah atau tasawufnya Abu Qasim Al-Junaidi Al-Baghdadi. Atau mudahnya apa? Al-Imam Junaid. Imam Junaid tanggone jenengan ya. Ya timang susah ngapal ya, Junaid itu tonggoku kan. Imam Junaid itu dalam bidang apa? Tasawuf. Tapi di Muhammadiyah tidak mengikuti mazhab apapun. Jadi fikih Muhammadiyah ya tidak Syafi'i, tidak Hanafi, tidak Hambali, tidak Maliki. Akidah Muhammadiyah ya tidak Asy'ari, Maturidi atau Salafi, tidak. Tasawuf Muhammadiyah ya tidak Imam Junaid,
Imam Ghazali atau imam-imam mutasawwifin yang lain. Karena cara beragama Muhammadiyah apa? Kembali pada Quran dan Sunnah. Meskipun ini penting, Muhammadiyah tidak anti madhab, tidak anti apa? Madhab. Ketika Muhammadiyah dalam fikih tidak bermadhab, bukan berarti Muhammadiyah anti kitab fikih, anti Imam Syafi'i, anti ulama Syafi'iyah, tidak. Kenapa? Karena karya-karya mereka itu bisa dimanfaatkan sebagai apa? Pertimbangan dalam mengkaji Al-Quran dan Sunnah. Karena kalau kita kembali pada Quran dan Sunnah, nggak menggunakan perangkat atau metodologi yang sudah dikembangkan oleh para ulama, itu tidak mungkin secara apa? Keilmuan. Karena keilmuan kita tidak memenuhi kualifikasi sebagai orang mujtahid, sebagai orang yang ahli ijtihad, sehingga memanfaatkan pendapat-pendapat mazhab dalam melakukan apa? Kajian untuk mengeluarkan putusan atau fatwa. Sehingga kesimpulan kita, Pak atau Bu, ini yang paling bawah itu jangan baca. Muhammadiyah tidak bermadzhab tapi juga tidak anti madhab. Ini penting ya. Maksudnya tidak bermadhab, tidak mengikuti satu madhab, tidak anti madhab, berarti tidak, pendapat madhab itu penting untuk dipertimbangkan. Sehingga beberapa apa? Pandangan Muhammadiyah dalam sholat itu terkadang sama dengan madhab Syafi'i, terkadang berbeda. Dan sekarang masih ada berapa menit, Pak? 10 menit lagi ya. Jenengan sabar menuntut ilmu kan nggak apa-apa tuh. Meskipun saya tahu jenengan wis kapan gindang ber. Sudah absen tuh ya? Aman berarti, aman. Aman kalau sudah absen ya. Contoh dan aplikasinya ya. Kita awali ya. Dalam kitab shalah di Muhammadiyah, sholat Muhammadiyah pakai usolli atau enggak? Pakai usolli atau enggak? Nanti mau sholat duhur, usollinya sholat duhur gimana Pak Tebu? Usolli terus fardhu duhri, terus arba'a raka'atin, terus mustaqbilal kiblati. Kok takut saya bilang jenengan hafal gitu. Usolli fardhu duhri arba'a raka'atin, terus apa? Mustaqbilal kiblati, adaan makmuman, terus ya kok ternyata fasih semuanya ya. Ternyata fasih semuanya ya. Nggak apa-apa, saya juga hafal. Justru kalau hafal itu kita memiliki apa? Banyak wawasan, meskipun hafal belum tentu diamalkannya. Di Muhammadiyah niat sholat itu tidak dilafatkan. Kalau kita baca di HPT 1929 ya, di sana cuma mengatakan idza qumta ila shalah, kalau engkau mau sholat faqul Allahu akbar, ucapkan Allahu akbar mukhlishan niyataka lillah, dengan mengikhlaskan niatmu kepada Allah. Kenapa kok orang sholat langsung takbir? Karena dalam hadisnya ketika Rasulullah sholat itu apa? Istaqbalal kiblata, Rasulullah menghadap kiblat, thumma kabbara, terus Rasulullah apa? Membaca takbir. Tidak ditemukan hadis di kitab hadis manapun yang berbicara ketika Rasulullah sholat, Rasulullah apa? Mengucapkan usolli atau mengawali sholatnya dengan apa? Usolli. Dan ternyata Pak atau Bu, semua ulama itu sepakat kalau tempat niat itu dalam hati itu dalam lisan. Dalam hati, namanya niat ya dalam
hati. Di kitab Al-Muhadzab ternyata ada sebagian ulama Syafi'iyah yang menentang kalau sholat itu niatnya apa? Dilafadzkan. Di kitab Al-Muhadzab yang ditulis oleh Abu Ishaq Asy-Syairazi. Wa min ashabina, di antara sahabat kami, maksudnya sahabat Imam Syafi'i. Man qala, ada yang mengatakan yanwi bi qalbi. Orang kalau mau sholat itu niatnya dalam hati. Wa yatalaffadhu bil lisan, dan melafadzkan dengan lisan. Wa laisa bi syai'in, pendapat ini enggak betul. Li anna niyata yal qasdu bil qalbi. Karena niat itu maknanya apa? Menyengaja dalam hati. Berarti 1929 Muhammadiyah sudah menyelisih mazhab Syafi'i dalam konteks apa? Talafut bin niyah. Berarti di sini Muhammadiyah mengikuti mazhab Syafi'i atau mengikuti dalil, Pak? Mengikuti dalil itu maksudnya mencari dalil nggak ditemukan, ya berarti tidak pakai soli. Mengikuti mazhab Syafi'i atau enggak? Tidak, berarti ini wawasan apa? Dari 5 wawasan tadi loh. Tidak berafiliasi kepada mazhab. Yang kedua, wawasan beragama. Kalau cara pandang beragama Muhammadiyah ya Quran dan Sunnah. Bisa dipahami ya? Oke. Berikutnya, varian doa iftitah. Ternyata Muhammadiyah itu sudah mengakui 2 varian doa iftitah 1929. Meskipun di masyarakat jadi politik identitas, Pak Tabu. Kalau orang Muhammadiyah doa iftitahnya apa? Allahumma ba'id. Kalau yang sebelah kabiro atau wajah tuh. Ternyata ketika kita kaji hadis-hadisnya semuanya sahih, Pak. Baik Allahumma ba'id itu hadis Abu Hurairah muttafaqun alaih, riwayat Imam Bukhari dan Imam Muslim. Wajah itu juga sahih. Rawahu Muslim, riwayat Imam Muslim dari hadis Ali ibn Abi Thalib. Muhammadiyah sudah mengakui ada varian doa iftitah dan semuanya dalilnya apa? Bisa dipakai. Sehingga tahun 1929 Muhammadiyah sudah membolehkan Allahumma ba'id atau wajah tuh. Kalau wajah kabiro itu baru 2015, Bu. Di HPT jilid 3 itu juga sahih. Rawahu Turmudi, Imam diriwayatkan oleh Imam Turmudi an Ibnu Umar, dari sahabat Ibnu Umar. Meskipun ini menjadi politik identitas ya. Tapi kalau jenengan Pak atau Bu di Muhammadiyah kok nggak hafal Allahumma ba'id, itu apa Pak atau Bu? Harus ngapalin gitu. Meskipun kita juga tidak anti Allahu Akbar kabiro atau wajah itu kan boleh kan. Tapi kalau di Muhammadiyah, masa di Muhammadiyah sudah lama Allahumma ba'id enggak hafal. Saya sudah punya pengalaman, Bu. Nah, ini bukan ghibah ya, cerita supaya ada perbaikan. Saya diminta untuk apa? Ujian kenaikan tingkat, Bu, di salah satu Muhammadiyah. Sudah saya tanya Bapak atau Ibu, saya enggak sebutkan, sudah berapa lama kerja di sini? Sudah 10 tahun, Ustadz. Kan di antara ujiannya itu materinya ada materi Al-Islam dan Muhammadiyah. Jenengan hafal Allahumma ba'id. Waduh, ngapunten ini, saya nggak hafal. Artinya sudah 10 tahun di bekerja di Muhammadiyah, Allahumma ba'id kok belum hafal. Kalau hafal kan lebih baik tuh, Bu. Nanti jenengan kalau sholat sendirian bisa wajah tuh, terkadang Allahu Akbar kabiro dan juga apa? Allahumma ba'id. Kalau hafal 3 berarti apa? Lebih sempurna dalam mengikuti apa?
Rasulullah, karena yang diajarkan Rasulullah kan doa iftitahnya kan banyak. Bisa dipahami ya? Ya. Berikutnya, waktu kita terbatas. Ada isti'adzah. Isti'adzah itu apa? A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Itu sunnahnya dibaca di setiap rakaat atau di rakaat pertama saja, Pak Tebu? Setiap rakaat. Sebagaimana dalam tarjih ya. Kenapa? Karena dalilnya fa idza qara'tal qur'ana fasta'id billahi minasyaitonir rajim. Setiap rakaat kan ada Quran, minimal Al-Fatihah, minimal apa? Al-Fatihah. Dan juga menggunakan pendekatan irfani, spiritualitas. Artinya kalau kita memproteksi diri kita dari godaan setan di setiap rakaat, menjadikan kualitas sholat kita semakin apa? Khusyuk. Nah, ternyata dalil yang disebutkan oleh majelis tarjih ketika itu, lima rawa Abu Sa'id Al-Khudri annahu yaqulu dzalika a'udzu billahi minasyaitonir rajim qalahu fil muhadzab. Hadis tentang isti'adzah itu disebutkan dalam kitab Al-Muhadzab. Al-Muhadzab itu kitab mazhab apa? Syafi'i. Artinya Muhammadiyah meskipun tidak mengikuti mazhab Syafi'i, bukan berarti fikih Syafi'i nggak penting. Tetap penting dijadikan apa? Pertimbangan. Meskipun dalam konteks ini yang dinukil oleh Muhammadiyah itu dalilnya, bukan pendapatnya. Dalil apa? Isti'adzah gitu. Doa di antara dua sujud. Coba saya ingin mendengarkan jenengan. Doa di antara dua sujud apa, Pak Tahu? Doanya. Jawab sama-sama. Saya bukan satu. Kalau satu nanti salah, malu-maluin. Kalau sama-sama kan nggak ada yang malu. Coba doanya jenengan apa? Rabbi firli warhamni wajburni wahdini. Coba diulangi lagi. Rabbi firli warhamni, pelan-pelan. Warhamni, terus wajburni warfa'ni wahdini wa'afini wa'fu anni. Ya udah gitu saja, nggak apa-apa. Nanti apa? Rabbi firli 1, warhamni 2, wajburni 3, warfa'ni 4, warzukni 5, wahdini 6, wa'afini 7, wa'fu anni 8. 8 Ibu. Permintaannya yang jenengan banyak sekali ya. Hah? Tapi menunjukkan kalau jenengan cerdas. Kenapa kok cerdas? Yang jenengan minta siapa? Yang jenengan minta siapa? Rabbi firli, ya Allah maafkanlah saya, warhamni, rahmatilah saya, wajburni, luaskanlah rizki saya. Itu yang jenengan minta siapa? Yang jenengan minta siapa? Allah. Kalau Allah jenengan semakin mintai semakin suka atau enggak? Suka. Kalau jenengan semakin dimintai enggak suka. Beda sekali. Enggak apa-apa minta banyak. Doa yang umum itu ya, itu kalau satu hadis nggak ada, tapi itu ada di beberapa hadis. Cumanya yang terakhir yang tidak kita temukan, wa'fu anni, itu tidak disebutkan dalam kitab hadis manapun. Itu yang menambahi Al-Imam Al-Ghazali. Imam siapa? Ghazali. Sehingga kalau jenengan hafalkan atau amalkan, ada dalilnya di beberapa hadis kecuali yang wa'fu anni, itu enggak ada di kitab hadis manapun. Nah di Muhammadiyah Pak Tuhu cuma 5 Bu. Allahumma gfirli warhamni wajburni wahdini warzukni. Ini Allahumma gfirli warhamni wajburni wahdini warzukni. Ini hadis Ibnu Abbas yang diriwayatkan oleh Imam Tirmidzi. Itu beberapa contoh Pak atau Bu, karena waktu kita
pendek saya cukupkan gitu. Kalau jenengan masih ada waktu besok mungkin bisa ikut lagi, kalau enggak ya enggak apa-apa kan. Yang penting sudah absen kan gitu. Oke, mungkin sekian biar saya kasih kesempatan untuk apa? Tanya jawab. Ya, monggo. Ada yang bertanya? Aku kita di tangga ini lain dari tema masalah bacaan ayat di Al-Quran waktu mau mulai dan setelah. Kalau setelah dibaca Al-Quran biasanya kan Allah lagi ke mereka itu ada hadis-hadisnya apa? Tidak. Ya, takut kalau mengenai takut kan? Sekarang kalau masih ada satu lagi. Sekalian, kalau ada yang mau bertanya, tidak ada. Tidak ada. Ya, Shadaqallahul Azim itu memang tidak ada hadis secara khusus dari Rasulullah. Kalau selesai baca Al-Quran itu Shadaqallahul Azim, itu enggak ada hadis secara khusus. Itu sudah difatwakan oleh Majelis Tarjih gitu. Nanti bisa dilihat di TJA, tanya jawab agama gitu. Meskipun tidak, ini pas ketemu Pak ya, di halaman 15. Karena yang satu pertanyaannya cuma satu, saya buka sekalian ya. Di TJA tanya jawab agama halaman 15. Ini 16 Pak, 16. Ini fatwanya ya. Memang kalau dalam hadis secara khusus itu tidak ada tentang bacaan Shadaqallahul Azim. Meskipun ada di dalam surah Ali Imran, di sana dikatakan kul shadaqallah, tapi kan konteksnya kul shadaqallah itu dalam konteks ayat kauniyah Allah yang lebih besar. Misalnya penciptaan langit, penciptaan bumi, ini kan kul shadaqallah, menunjukkan kebenaran Allah itu. Tapi kalau shadaqallah digunakan untuk membaca ayat Qur'aniyah atau ayat syariah Pak, ayat Quran, tidak ada hadis secara khusus. Tapi kalau isti'adzah ada. Fa idza qara'tal Qur'ana fasta'id billahi minasyaitonir rajim. Sehingga kalau jenengan baca Quran tidak harus ditutup dengan shadaqallah. Tapi kalau jenengan tutup shadaqallah, apakah bermasalah? Juga tidak Pak. Tapi jenengan jangan diniatkan yang dipraktikkan Rasulullah ketika baca Quran selalu shadaqallah. Kita membenarkan Allah secara umum, baik dalam konteks ayat kauniyah, ayat penciptaan, terciptanya langit, bumi, tumbuhan dan seterusnya. Ini kan menunjukkan kebesaran Allah, membuktikan kalau Allah itu betul-betul benar. Ayat syariah yaitu baca Quran. Apa yang kita baca itu menunjukkan kebenaran firman Allah. Dibaca nggak apa-apa, tapi jangan dipahami kalau ini ada sunnah khusus, dalil khusus dari Nabi. Tapi kalau misalnya tidak diakhiri dengan shadaqallahul azim, ya tidak apa-apa. Bisa dipahami atau enggak? Bisa ya? No. Oke, mungkin itu saja jawabannya. Ada lagi?